Saudara Muhammad. Terima kasih Tuhan atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati tentunya guru kita ya, guru kita Ustaz Rizky Parabi, para ustadz ya, pengurus Majelis Taklim Kabupaten Nasua, Bapak Al-Gunawi beserta jajaran ya, ada sekretaris, ada bendahara, tokoh masyarakat kita Pak RW, Pak Robiansyah, dan LMK kita ya, Bapak Muhammad Sidik. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan serta rezeki yang luas. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di sini ingin menyampaikan rasa syukur aja dan terima kasih buat segenap ya pengurus dan para donatur pada acara touring kemarin. Saya pulang begitu bahagia, ya artinya merasa ada sesuatu yang tumbuh ya dalam diri saya, yaitu adanya suasana bahagia. Bahwa dalam suasana yang sedikit ya, tetapi kita bisa kompak, bisa sama-sama ya melaksanakan sebuah kegiatan yang syukur sekali lagi alhamdulillah. Perjalanan itu insya Allah bernilai ibadah. Karena banyak orang melakukan perjalanan tetapi tata cara dan ilmunya tidak punya, sehingga perjalanannya itu tidak bernilai ibadah. Ya kita sama-sama melaksanakan dan menyaksikan ya bahwa perjalanan kita diawali mulai dari niat kita yang mungkin niatnya bukan sebulan 2 bulan gitu ya, tapi niat kita diawali dengan musyawarah, dengan persiapan yang sangat matang ya, sampai artinya perjalanan dan cita-cita itu memperkuat organisasi ya. Salah satunya apa? Nih rompi yang kita pakai. Mungkin kalau kita nggak niat bikin touring, agak bikin rompi, ya kan? Cuma peci doang gitu. Nah, artinya di situ saya melihat apa kekompakan dan semangat dari teman-teman, artinya dalam rangka berkorban. Jadi ada perjuangan di dalamnya. Ya ada yang nyicil, ada yang gimana caranya supaya permohonan dari penasihat kita Pak Jamil bilang kalau mau jalan jauh pakai rompi. Tujuannya apa? Untuk menjaga kesehatan badan kita dari hembusan angin yang kencang. Jadi itu saya lihat perjalanan sebuah program touring kemarin luar biasa gitu. Ya insya Allah itu semua memang kehendak ya dari Allah Subhanahu wa taala, ada izin sehingga kita bisa melaksanakan. Dan kebetulan makanya saya bilang guru kita memang saya sebagai orang dekatnya tahu dia memang sering ikut acara-acara tarabur alam, tapi memang ada ilmunya gitu. Dia sendiri kemarin tuh cepat belajar sama Salam Indonesia. Dia diajarin bagaimana yang namanya setiap kita mau kemanapun, artinya kita niatkan dengan tulus ya, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan kita bagian dari syukur nikmat atas ciptaan Allah yang begitu banyak. Nah, apalagi kemarin teman-teman tahu sendiri ada kejadian yang menurut saya juga di luar dugaan saya gitu, ya kan, sampai saya nyasar kalau kata orang-orang gitu. Ini buat saya, awalnya saya kan pergi sendiri, ya kan, tiba-tiba pas dari istirahat, kita istirahat 2 kali, sholat asar, terus gabung sama guru-guru dan lainnya di masjid. Di situ saya dititipin, udah Pak Jainuddin sama Bang Penny gitu, Pak, ya kan Pak. Ya kan, karena saya tadinya sendiri berdua, artinya apalagi beliau juga kan orang yang menurut saya udah sepuh gitu. Jadi saya bawa motornya
nggak kayak awal gitu. Nggak taunya saya nyasar gitu kan. Ya artinya ini memang udah menjadi kodrat ya, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lewat, sampai setengah jam gitu, kalau nggak salah. Jadi saya yakin betul karena ini udah benar jalurnya gitu kan. Begitu jalan tiba-tiba ngeliat nabang terbang. Saya diplak nih, udah berhenti saya di situ. Wah, ini salah nih. Bang Benny kok emangnya? Enggak ya. Ya kan? Dia mau pakai map di mana ya kan? Ini udah. Ya udah saya Bang Benny udah gimana kita pulang Bang gitu kan. Kita lanjut dong, tenang aja. Jadi setelah itu saya berpikir karena saya nggak pernah baca WA terus aja. Ini juga pengalaman buat teman-teman. Jadi kalau kita mau pergi jauh, walaupun kita rombongan, itu memang ada yang artinya harus ditulis. Ada dokumen yang ditulis di kertas gitu. Jadi ditulis aja di kertas buat kita masing-masing gitu. Ya. Pengalaman saya jadi udah karena yang saya ingat Gunung Bunder, benar kan? Udah akhirnya saya setiap tikungan berhenti nanya. Ya. Jadi alhamdulillah begitu tikungan nanya, Pak Gunung Bunder mana? Ya udah lurus lagi. Nah, sampai akhirnya ketemu benar-benar yang namanya Gunung Bunder gitu. Jadi sampai ya, wah desa Gunung Bunder udah naik ke atas, sampai atas capek bang, kita ngopi dulu. Jadi udah sampai tempat wisata saya tuh di atas ngopi, makan sebentar, terus gimana nih Bang Medi? Lanjut lagi katanya kita sampai ujung. Nah itu supaya apa? Ya mudah-mudahan ada teman-teman kali di depan gitu. Sampai ke hutan pinus, sampai tempat wisata alam. Nah udah sampai sana, gimana Bang Medi? Kita masuk jangan kita balik lagi. Nah udah akhirnya saya berpikir kita udah sampai titik yang paling akhir, maka saya berpikir balik ke bawah. Ya itu tadi saya bilang mudah-mudahan ada bendera atau tanda-tanda teman-teman di mana. Nah di situ saya ini dulu, Bang Benny, sholat asar yuk. Nggak usah dah capek. Saya bilang, wah kagak lulus nih ujian ya kan bener ya. Akhirnya bukan saya cerita ini kan ujian berarti dalam kan Allah bilang sholat itu dikerjakan baik dalam keadaan sehat, ya atau keadaan sakit, baik dalam keadaan kesenang maupun susah. Nah ini buat tantangan juga buat saya. Udah Bang Benny, biarinlah lu aja yang sholat nih. Udah saya sholat. Tadinya pengen di musola, tapi saya karena kebelet kencing saya masuk di Alfa yang di Perapatan dulu. Jalan di ujung masuk, saya buang air aja sedikit. Nah saya lihat ada musola, ya kan? Udah saya bilang Pak boleh nggak saya numpang sholat kalian? Nah udah numpang sholat, nah saya berpikir berupaya untuk minjem alat komunikasinya gitu kan. Saya cerita saya sedang tertinggal dari rombongan, bisa nggak saya minjem handphonenya? Alhamdulillah dikasih, saya telepon istri, saya bilang, nah memang kebetulan istri saya juga belum lama dikasih tahu, baru 15 menit dari Bang Sarul ya. Jadi ya itulah Allah, saya bilang ketika dia menghubungkan di waktu yang tepat. Kalau dari awal saya telepon, mungkin istri saya ikut panik gitu. Dia kan ya malah disuruh pulang bisa ya kan. Akhirnya saya telepon setelah istri saya udah dapat alamat dari Bang Sarul. Jadi Bang Benny udah kebingungan terus tuh, udah ya ininya udah kurang moodnya lah, hilang lah gitu. Udah saya keluar dari Alfa, saya bilang Bang Benny saya udah dapat alamatnya. Iya, baru dia segera tuh. Mau sholat lagi nggak? Udah tabung. Iya kan? Nah udah saya tanya sama apa yang pas itu, Pak paling turun sekitar 200 meter itu daerah situlah. So nanya lewat lagi tuh, belum kelihatan bendera udah pasang ya. Nanya sampai lewat ke bawah, naik lagi baru boleh bendera, wah ini pasti bener masuk. Udah pasang berarti. Kita pasang. Ya artinya ketemu sampai ya duduk dah. Jadi langsung kan tiduran. Nah, artinya alhamdulillah. Jadi buat saya di situ artinya apa ya? Ada kesempurnaan lagi dari Allah. Jadi apa? Oh seharusnya perjalanan yang maaf selayaknya memang kayak orang-orang mohon maaf kayak mau umroh dan apa sebagainya, rata-rata mereka nyatet tuh
alamat rumah, nomor HP, apa semua. Nah, jadi itu masukan buat kita semua. Jadi kalau kita pergi, saya bilang memang harus iya, harus kita punya alamat tertulis gitu. Karena mohon maaf ya, manusia memang tempatnya lupa. Jadi kayak gitulah, itu yang terjadi. Jadi sekali lagi saya bersyukur, apalagi teman perjalanan saya nih, motornya katanya habis servis karena saya bendera hijau, ya kan, terakhir gitu. Pas sampai Telaga perumahan itu lewat Auripan, motor saya merah katanya, waduh, yaudah, jangan dipaksa, gitu. Karena saya khawatir kalau dipaksa turun mesin, ntar ketua lagi ya kan, buang kasnya suruh bantuan. Akhirnya berhenti ya bang ya, berhenti siramin terus radiatornya, sampai akhirnya gimana nih, mau terus nggak? Udah dong, kalau ini jalan aja. Alhamdulillah ternyata teman-teman ketemu ya kan, nungguin di tikungan, akhirnya kan kita sholat asar ya. Tadi itu motornya udah mendingan itu adem, jadi sholat zuhur. Sholat zuhur ya. Artinya sekali lagi tadi itu berarti kita selain kita tadi udah nyiapin fisik dan sebagainya, ternyata ya itu kendaraan yang kita pakai juga memang ya artinya kita di situ harus sungguh-sungguh juga. Nah, ini juga ada kaitannya dengan pencalonan nanti. Sebelumnya kita juga tadi Bang Siri bilang ya, kita harus siapin, punya perencanaan, punya usaha, tambah doa dan sebagainya. Jadi berusaha yang semaksimal mungkin. Jadi itu saya bicara tentang suka duka ya. Hari kemarin saya terus terang bilang Metri, saya bangga sama teman-teman Kemandoran dalam situasi yang artinya serba ada keterbatasan, apalagi ketua luar biasa. Semua orang kaget, benar. Saya ceritain teman-teman Pokdar apalagi. Biayanya berapa bang Janur itu? 30.000. Saya bilang, ini kan, saya tahu-tahu itu kita gabung kan. Iya, saya bilang, ini luar biasa memang bisa kalau 30.000 biasa paling Ragunan juga dapat ya kan. Jadi ya artinya di situ ternyata angka itu cuman sekedar ada, tapi kita semua saling saling ada rasa memiliki kegiatan itu luar biasa. Ya ada yang nggak ikut tapi makanannya ikut. Artinya ini kan upaya untuk kebersamaan itu betul-betul dilaksanakan, tunggu-tunggu dilaksanakan. Jadi apalagi tuan rumah ya supportingnya luar biasa. Ya artinya kita dikasih fasilitas makan 3 kali, ya kan. Nah, apalagi Bang David tuh ikannya sampai rumah, ya kan. Ikannya lawan apalagi Bang Cipto juga tuh ikannya sampai rumah juga tuh. Ya artinya di situ saya sekali lagi sebagai penasihat bersyukur dan terima kasih atas ya semuanya lah, apalagi Ustadz Rizky ya kan, ibaratnya dari awal niatnya udah siap-siap nggak ikut ya, artinya ternyata Allah menghendaki lain ya, artinya justru Ustadz yang ikut ya, artinya grupnya digantikan oleh grup lain. Itu juga ada hikmah saya pikir. Karena apa? Dengan adanya grup lain, mau nggak mau Haji Amir dapat supporting dari adiknya gitu. Karena mungkin dia juga pengen gitu. Artinya membuat kegiatan yang bersifat mendoakan keluarganya di rumahnya dia gitu. Artinya semua, saya yakin semua yang anggota majelis ini juga punya keinginan ya kita melakukan kegiatan yang artinya bermanfaat baik untuk diri kita dan seluruh sanak famili kita yang udah nggak ada. Jadi itu di situ sekali lagi luar biasa, apalagi ditambah touringnya tempatnya buat saya lengkap gitu, dari mulai kita jalan pedesaan, perkampungan sampai ke hutan, tanjakan, turunan, jalan yang mulus sampai jalan yang rusak. Artinya di situ saya ya sekali lagi terhibur banget, bener ya, subhanallah lah bahasa saya. Jadi sungguh besar ciptaan Allah, ya karunia Allah buat kita, karena
ketika kita jalan-jalan banyak orang yang nggak bisa jalan-jalan, banyak orang yang duitnya banyak tapi dia juga nggak bisa menikmati. Itu buat saya. Jadi ya sekali lagi saya berkah. Saya jalan-jalan, rezeki saya tetap masuk. Ya artinya teman-teman saya yang biasa ngerjain event sempat WA, bang pulang nggak malam ini? Ya kagak, saya bilang. Terus gimana bang? Ya udah barang-barang udah saya siapkan di 2 mobil, teman-teman tinggal datang bilang sama istri saya, yang penting datangnya jam 9 malam. Kalau di atas jam 9 malam ganggu, ya, saya nggak mau juga gitu. Akhirnya istri saya nanti takutnya dan anak-anak jadi begadang gitu, atau saya bilang udah dia jam 9 pernah datang, lu jalan, event tetap terlaksana, ya pulang mereka setoran gitu. Ya, alhamdulillah akhirnya di situ saya ya nanti saya bilang menikmati betul kegiatan sampai baliknya lagi aneh nih, ya kan? Aneh balik di buat saya tiba-tiba pas di udah keluar apa tuh Ciumbung apa jalan apa Semplak apa Cikapak, ya kan? Oh, sejam. Iya, bang anaknya Bang Mus nggak mungkin belakang sama Bang Seven. Iya, belum nggak bisa jatuh anak. Udah pindahin ke saya, motor saya kan bisa tiduran di depan. Ya udah dari Bogor sampai Jakarta itu. Saya jadi bawa anak kecil lagi mulai kan. Saya pikir gini, ya Allah. Berangkatnya bawa aki-aki. Berarti gini, Allah begitu besarnya. Jadi tadinya kan saya berpikir saya juga punya utang sama Bang Mus, bener nggak? Handphone saya ketinggalan, dia yang harus bawa gitu. Nah, pas balik, saya ketitipan gantian. Iya, nanti dibayar tunai. Iya, kan? Iya. Saya pulangnya balik deh. Ya udah, jadi artinya apa ya? Ya artinya Allah lah yang saya bilang. Jadi saya nggak punya beban moral lagi kan setelah bawa anaknya. Oh ya udah lunas ya berarti. Ya artinya gitu kan ya kan. Jadi lagi gimana? Ya artinya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman dalam keadaan sehat. Walaupun artinya ada gangguan fisik sedikit, masuk angin lah. Saya pikir wajar karena ketidaksiapan fisik kita juga. Jadi alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Ya jadi sekali lagi dengan kita kemarin terhadap tafakur alam, saya berharap teman-teman betul-betul meresapi, ya kan? Bang David tuh, tikungan biasa dapat 100 2 jam ditinggal. Apalagi kita goreng berjamaah. Terus kemarin kelupaan, ada niat saya yang belum saya bayar. Kemarin Bang Sarul kan ngomel saya, Bang Jainuddin kalau ada anak kecil bisa dikasih duit. Ya, gitu. Kemarin anaknya ikut. Ya. Jadi insya Allah malam ini saya bayar tunai. Ya. Buat anak-anak yang ikut kemarin kalau anaknya, ya kan itu nih. Jadi saya udah niat itu, cuman kemarin karena pas pulang Bang Sarul sama Bang Musakit jadi udah. Ya anaknya bukan ini ya, bukannya niat, sekali lagi saya itu kegembiraan saya. Anak-anak itu sebetulnya malaikat buat kita semua. Ketika ada anak-anak berarti ada kegembiraan di tengah kita. Mereka yang masih kecil itu tulus, lain sama kita gitu. Jadi Bang Sarul ngomong ya, anak saya ikut tak pulang diamplopin kan nih gitu. Ya jadi ya saya menunaikan niat saya jadi sempurna. Jadi sekali lagi itu kita terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang kita saling mendoakan. Dan terlebih lagi ini mungkin sedikit aja ya. Saya sebenarnya mau ngomong kemarin di sana malam dulu, cuma udah panjang. Jadi seminggu sebelum touring itu kan saya dapat hadiah karena saya sering artinya rutinitas ini ternyata kalau kita yakin betul memang hadiah buat kita juga gitu. Karena kita mendoakan orang tua. Saya dimimpikan 2 kali, bayangin aja 2 kali. Yang pertama saya bisa ketemu ibu saya dan luar biasa kalau ketemu ibu saya di mimpi saya ketemunya di depan Baitullah. Saya sedang tawaf bersama-sama beliau. Artinya buat saya itu gembira sekali. Jadi artinya
Allah mengizinkan saya secara ruhannya, secara ruh saya bisa ketemu, karena orang yang tidur ruhnya keluar. Jadi ini kita harus yakin. Yang kedua, seminggu sebelum touring saya ketemu bapak saya, bapak itu kan, bapak Jirohal. Bayangin, cuman di hotel. Jadi saya ingat betul BBC. Jadi saya jalan gitu, dan lu mau kemana? Ya ke kamar saya, Pak. Gitu. Jadi walaupun cuma begitu, jadi bapak saya sama emak saya tuh beda kamar gitu. Cuma saya jalan di lorongnya gitu. Saya bilang alhamdulillah. Makanya saya bilang sama ketua, saya sedang gembira. Jadinya buat teman-teman bahwa rutinitas kita membacakan doa, apalagi wabil khusus surah Yasin, itu insya Allah buat orang-orang tua kita dan keluarga kita. Saya kalau baca wa usulihim wa furuihim, mungkin Ustaz Rizky juga memang harus kita menyempurnakan aja kalimat-kalimat kita dalam membacakan pesan Al-Fatihah atau ya wa usulihim wa furuihim. Jadi dari mulai diri kita sampai ke buyut-buyut, yaitu Allah yang tahu. Jadi yang tidak kita sebutkan juga sampai ke istilahnya leluhur, insya Allah sampai itu dengan kita menyebut kalimat yang memang Rasulullah biasa mengucapkan seperti itu. Jadi ini saya bayar tunai lagi, bayar kontan. Makanya setelah itu saya bilang, saya semangat. Ya, artinya bahwa ini ya memang buat teman-teman yang orang tuanya masih ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau yang udah nggak ada, kita kangen mau ngapain lagi? Hanya mimpi yang bisa atau kita berziarah ke kuburnya. Jadi itu saya harapkan, ya artinya saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua senantiasa dilindungi, disayang, diberikan rahmat oleh Allah supaya tetap yang bisa istiqomah. Karena kalau malam Rebo sebenarnya saya pengen gabung, tapi karena saya udah punya pengajian yang umurnya udah 18 tahun, jadi saya ngaji itu udah 18 tahun sama Haji Fikri Amin itu setiap malam Rebo. Walaupun saya ya 18 tahunnya itu nggak rutin ya, artinya ada kadang hilang, ntar datang lagi. Tapi kalau bahasa kiai saya itu kalau bahasa murid kita masih terdaftar. Ini pentingnya kita masuk ke dalam sebuah majlis itu gitu. Jadi ketika kita meninggalnya kita itu terdaftar bahwa si A meninggal adalah jamaah. Jadi dia predikatnya tetap masih apa? Orang yang menuntut ilmu. Nah ini mohon maaf ya saya buka karena saya dapat dari guru saya seperti itu. Jadi kalau kita udah masuk majlis ya kalau sebulan bolos sekali wajar lah ibaratnya. Tapi kalau bisa istiqomah ya laksanakan. Jadi ketika kita meninggal ya, kita tetap status ya. Statusnya kita adalah jamaah atau murid. Jadi masih status apa? Orang yang menuntut ilmu, karena orang yang meninggal saat menuntut ilmu itu malaikat berebut ngambil, ya kan? Artinya ini gambaran aja buat kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kemarin menambah semangat ya, bukan kapok, tapi menambah semangat. Terus yang selanjutnya buat teman-teman yang insya Allah jika memang ada niat ingin mengabdi kepada lingkungan, tadi Bang Sidik udah cerita tentang ilmunya, Pak RW juga udah menyampaikan persyaratannya, jadi itu disempurnakan. Dan ngomong, yang tadi saya bilang, ngomong sama saudara, sama orang-orang tua di sini. Boleh juga tanya, ini kira-kira kalau saya jadi RT pantas nggak? Gitu. Itu, jadi jangan sampai ya kita udah capek-capek, ini ternyata orang-orang lain cuek. Gitu. Iya, artinya apalagi saya ya, artinya udah punya pengalaman banyak lah untuk jadi tokoh di tengah-tengah masyarakat itu nggak mudah. Nggak mudah ya, tadi Bang Sidik bilang kita ngukur diri juga nggak apa-apa ya, buat yang calon siapapun ya kita ngukur, kita tanya, terus kita tanya juga sama yang lama masih mau nyalonin nggak, kalau nggak ya siap untuk menjadi penerus bahasanya gitu. Jadi restu itu penting gitu. Jadi ya buat persoalan support ya yang penting ngomong gitu. Bang, besok saya nyalon ya, kita sebagai teman pasti paling tidak mendoakan, paling tidak ya, kalau kita punya sesuatu yang kira-kira memang bisa bermanfaat ya kita bisa berikan gitu aja. Jadi sekali lagi saya berterima kasih buat para jamaah, buat ketua ya,
buat penasehat, buat seluruh anggota ya, yang bisa hadir ataupun tidak hadir di touring, semuanya udah berkontribusi dan berpartisipasi. Jadi itu saja yang saya dapat saya sampaikan, dan ini saya keluarin buat yang anak-anak dua orang lain kemarin ya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Bila topik wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.